Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang menjelang siang? Sehat semuanya? Baik? Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Oke, kalau ada siapa namanya? Aisyah. Tahu nggak kenapa kok nggak masuk? Tahu. Nggak tahu. Kira-kira sakit apa enggak? Nggak tahu. Nanti akan Bapak hubungi kira-kira tidak masuknya kenapa. Belum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini akan dipimpin oleh Abi, silakan Abi dipimpin berdoa. Persiapan. Sebelum pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. SBG-nya silakan berdiri dulu. Tepuk bosuma. Kita bisa, Harus bisa. Pasti bisa. Semangat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Pak Guru di sini punya kata-kata yang acak, yang mana kalian nanti akan menebak kira-kira ketika dirangkai itu akan menjadi kata-kata seperti apa. Coba, Pak Guru punya kata-kata seperti ini. Liburan, pergi, keluarga, pantai, bersama, ke, aku. Kalau kamu buat rangkaian kalimat yang benar, kira-kira akan jadi kalimat apa? Silakan ditulis dalam waktu 10 detik. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang sudah katanya? Oke, yang sudah 3 orang. Berarti kita lihat apakah jawabannya sudah benar. Nah, jawabannya adalah aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Salah. Oke, kesempatan pertama berarti Zom dia speaking pertama. Nanti yang jawabannya banyak yang benar, makasih ya. Silakan dicoba untuk yang pertanyaan kedua. Belajar harus dengan kita rajin. Coba rangkai dalam sebuah kalimat. Ini Pak Guru punya yang namanya video. Silakan diamati videonya dengan seksama. Video apakah ini? Nah, tadi video apa kira-kira? Joget nari. Kira-kira hubungannya dengan apa? Dengan sebuah pesta atau sebuah tasyakuran. Nah, kira-kira kalau Bapak tanya dari video yang sudah kamu lihat, apa saja hal yang harus disiapkan untuk kegiatan ini? Baju, boleh. Sepatu. Apa lagi? Sepatu. Kasur. Latihan. Kerudung. Kerudung. Bagus. Apa? Hah? Rok. Selendang. Selendang. Hah? Hijab. Ada lagi? Kasur. Kasut. Hah? Panggung. Bener. Kamu panggungnya piye kali-kali? Salon. Salon. Oh, Dan lain-lain ya. Berarti kalian sedikit banyak sudah
sudah akan masuk ke ranah materi. Coba nanti dicari tahu. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak itu akan memberikan atau akan mendapatkan salah satu capaian pembelajaran di mana mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menulis instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata dan simbol. Artinya, dari video yang saya tampilkan tadi, ketika kamu akan membuat sebuah acara, pasti kamu butuh yang namanya baik itu persiapan panggungnya, baik itu persiapan acaranya, habis itu uangnya, habis itu waktunya, tempatnya, dan lain-lain, sehingga acara tersebut bisa lancar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materinya, saya tes dulu. Ada yang pernah tahu nggak apa sih berpikir komputasional? Apa baru tahu? Nah, kalau baru tahu, baiklah. Sekarang kita cari tahu. Nah, silakan disimak videonya. Pengenalan computational thinking. Kalau kalian perlu Teman-teman dicatat, kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini kadang aja. Gimana? Sudah paham dari sini? Tadi saya akan lanjutkan untuk yang 4. Jadi cara berpikir komputasional itu ada 4, yaitu dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, sama algoritma. Hari ini kita akan belajar hanya fokus di dekomposisi saja.
Nah, ini bisa ditulis dulu ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk menulisnya. Sudah, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu kalian harus memahami arti penting bagaimana cara berpikir komputasional. Silakan diamati. Yang pertama yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi anak-anak, untuk kelebihannya, ketika kita mampu berpikir komputasional, maka hal terakhir yang bisa kita ambil adalah kita akan membuat keputusan yang paling baik. Oke. Yang selanjutnya, membantu menghemat waktu dengan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi, dan mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada prinsip berpikir komputasional, yaitu ada 4, namun kita fokus di yang berada di sebelah kanan, yaitu dekomposisi. Yang mana dekomposisi itu sendiri pada intinya adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita mudah untuk memecahkannya. Seperti tadi contohnya di video awal, kamu melihat ada pesta sekolah, ono jogetan, ono wisudai, ada penampilannya. Biar acara tersebut bisa berjalan lancar, maka kita harus membaginya dalam beberapa kelompok. Ono sing nyediakno konsumsine, ono sing ngajari latihan, ono sing golek kostum, ono sing golek dekor dan lain-lain. Biar apa aja? Biar ketika waktunya itu sudah sempurna dan berjalan dengan lancar. Itu nanti pentingnya dekomposisi. Nah, sekarang ada contoh yang lain. Nah, ini contohnya seperti yang sudah Bapak bilang, yaitu memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang kompleks sehingga bisa diselesaikan dengan mudah. Ini contohnya bagaimana cara menyiapkan bekal yang baik. Tentu yang pertama kali harus kamu lakukan adalah ambil alat masaknya dulu. Kira-kira alat masaknya apa? Oh, berarti aku kudu golek panci, kudu golek teflon, kudu golek sotil, kudu golek minyak dan lain-lain. Kemudian siapkan bahan, lalu masak telur. Selanjutnya lagi panggang roti, sajikan. Seumpama ini dilakukan sendiri sama dilakukan 5 orang, lebih cepat yang mana? 5 orang. Nah, caranya berpikirnya seperti ini. Artinya ketika kita bagi, sing tuku alat masak dhewe, sing nyiapno bahan dhewe, sing masak telur dhewe, sing panggang roti dhewe, sampai yang menyajikan nek wis dadi ini tak hiasi si apik, deleni nampan, bareng deleni kotak makan, dikasih wajah emot senyum dan lain-lain. Itu tugasnya dhewe-dhewe. Itu justru maka akan lebih mempercepat tugas kita. Kira-kira mikirnya enteng nggak? Nah, sing awalnya mikir, waduh susah ya lek nyamuk sarapan, lek dilihat. Akhirnya kalau kita bisa kerjasama, bisa membaginya dengan kelompok kecil yang bisa lebih mudah kita kerjakan, maka akan lebih efektif. Selanjutnya itu contoh yang lain, yaitu menghias ruang kelas. Sudahkah kalian menghias ruang kelas selama ini? Sudah. Ada yang pernah kebagian bersih-bersih? Ada yang pernah kebagian membuat dekorasi ini? Nah, menempelkan dekorasi ini. Hal terakhir adalah menyusun kursi atau meja. Bayangkan kalau ini dilakukan 1 orang. Nah, makanya dari situ berpikir secara dekomposisi adalah memilah-milah mana dulu yang mau dikerjakan, mana dulu yang paling mudah kita pilih, sehingga menghias ruang kelas itu akan terasa lebih mudah, lebih cepat, waktunya juga akan lebih efisien.
Oke, selanjutnya saatnya kita membuat kelompok. Semangat berdiskusi. Kira-kira hari ini semangat nggak diskusinya? Oke, kalau semangat, Bapak Guru akan membagi 3 kelompok saja. Mungkin karena di sininya putri adanya 4, laki-lakinya ada 3 juga. Saya bagi 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompok ada yang 3 orang putra dan 4 orang putri. Oke, yang sebelah sini langsung kumpul jadi 1, jadi kelompok 1. Yang ini langsung maju ke depan jadi kelompok 2, dan sebelah sini akan jadi kelompok 3. Ayo cepat. Instruksinya atau perintahnya yaitu pilih salah satu kegiatan besar. Di sini ada contohnya ya. Bisa perayaan ulang tahun boleh. Ulang tahunnya siapa disebutkan. Menyiapkan sarapan juga boleh. Membuat taman mini di kelas juga boleh. Itu nama kegiatan. Boleh dipilih atau kalian milih di luar LKPD nggak apa-apa. Oh misalkan aku nih Pak, duit kegiatan liwai. Contohnya membersihkan halaman sekolah. Nah itu boleh. Atau saya ingin rekreasi ya Pak, berkunjung ke kolam renang. Boleh. Boleh. Atau saya ingin mengadakan kegiatan lomba Agustusan. Soalnya sekarang berdekatan dengan kegiatan Agustusan. Boleh. Nah, buat taman mini kelas. Sudahkah kalian dapat judulnya? Sudah. Oke, kalau sudah dapat judulnya, silakan uraikan dalam bentuk langkah-langkah dekomposisinya. Maksudnya, kira-kira kalian butuh apa saja untuk mempersiapkan acara tersebut biar sukses. Tapi sudah saya kasih contoh bagaimana cara membuat sarapan. Misalkan kayak menyiapkan bahan, mengambil alat, masak roti, dan lain-lain. Itu sambil ditulis kira-kira tugasnya dilimpahkan ke siapa. Boleh dalam satu kelompoknya. Minimal 6 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siswa Al-Badu Nazril Alwa. Kelompok telur mata sapi. Lucu, nama kelompoknya telur mata sapi. Oke, kreatif ya. Lanjut. Judul proyek mengadakan lomba Agustusan di sekolah. Dilanjutkan. 1. Membuat susunan acara lomba. Bertugas tugas Nasri. Menyiapkan tempat lomba. Yang bertugas Alfa. Menyiapkan hadiah lomba. Siapa yang bertugas? Saya sendiri. Oke, siap. Nah, anak-anak, setelah kita belajar banyak hal tadi, bagaimana? Sudah paham dengan cara berpikir komputasional? Sudah. Oke. Saya rasa berpikir komputasional tadi apa kira-kira? Sudah mencatatkan tadi apa kira-kira? Nes, apa itu berpikir komputasional? Berpikir efektif dan efisien. Jadi berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara efektif dan efisien. Apa? Coba saya tanya. Apakah dekomposisi itu membantu menyelesaikan masalah? Ya. Kenapa? Tadi yang terakhir biar apa? Biar masalahnya cepat, biar masalahnya mudah. Bagus masalah. Baik, yang sudah silakan bisa dikumpulkan. Terima kasih. Yang sudah saya ambil aja. Sudah, kanan yang sudah. Oke. Sudah. Yang belum masih saya tunggu 2 menit lagi disempurnakan jawabannya.